Terkait dengan pergerakan mata uang Garuda. Ini kan bisa dikatakan cukup stabil tapi masih di kisaran 16.500, 16.600 bahkan sempat beberapa waktu lalu 16.700-an. Tapi apa sih Pak yang sebetulnya membuat rupiah kita ini cenderung masih berada di tren pelemahan dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat? Apakah ini juga mempengaruhi persepsi investor? Baik, jadi kalau dolar melemah menguat tuh simpelnya kalau banyak yang jual rupiah beli dolar, dolarnya menguat. Kalau misalnya dolarnya dijual beli rupiah, rupiah menguat. Nah, kalau di Indonesia aliran beli atau jual rupiah dolar itu satu dari ekspor impor. Nah, kalau dari ekspor kan pemerintah sudah bikin aturan tuh, kalau kita ekspor mesti ditahan yang peraturan DHE betul, harus 1 tahun segala macam. Jadi pemerintah udah berusaha di situ. Kemudian ada aliran dana asing yang keluar masuk daripada investasi pabrik segala macam. Itu yang investasi sektor real. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran dana asing daripada investasi pasar modal. Jadi beli saham, beli obligasi dan segala macam. Nah, kalau pelemahan rupiah di tahun ini, kalau saya lihat kontribusinya itu lebih banyak daripada pasar modal. Di mana asing net sell awal tahun 45T sampai sekarang. 1 bulan terakhir sudah plus, tapi awal tahun minus 45 triliun. Kemudian obligasi itu masih terjadi net sell yang besar. Nah, jadi kombinasi daripada net sell di saham dan di obligasi, walaupun ekspor importnya plus, walaupun investasinya plus, tapi karena pasar modalnya minus, itu menyebabkan pelemahan rupiah. Oke, jadi karena outflow ini makanya memicu rupiah tidak bergerak kemana-mana meskipun IHSG sudah mulai menanjak ya Pak ya? Kalau rupiahnya malah cenderung melemah gitu ya. Oke, bahkan masih dalam tren pelemahan. Tapi sebetulnya kan kalau dari kebijakan moneternya sendiri Bank Indonesia sudah beberapa kali mangkas suku bunga acuan. Apakah memang saat ini Bank Sentral tampaknya lebih pro growth dibandingkan dengan stabilisasi rupiah Pak Rudi? Saya kira kalau bagi Bank Sentral dimanapun, tidak mungkin cuma satu target. Ya, dia pasti pengennya rupiah stabil, tapi pada waktu yang sama juga pengen ekonomi tumbuh gitu kan. Nah, untuk supaya ekonomi tumbuh, dia turunkan suku bunga. Efek daripada penurunan suku bunga yang terlalu agresif itu adalah rupiah mengalami pelemahan. Oke. Nah, kita kan awal tahun 5,75, sekarang sudah 4,75, sudah turun 1%. Fed Fund Rate kalau nggak salah baru turun 0,5. Jadi kita turun lebih agresif. Tentu itu akan mengurangi daya tarik rupiah. Itu satu. Yang kedua, tadi saya katakan terjadi net sell asing kan di Sun kan, itu menyebabkan pelemahan rupiah. Nah, Bank Sentral berusaha keras dengan menggunakan cadangan devisanya. Jadi cadangan devisa kita kalau saya perhatikan itu sudah dalam tren penurunan 4-5 bulan berturut-turut. Jadi dia tahu dengan menurunkan suku bunga secara agresif, rupiah melemah. Supaya tidak terlalu lemah, cadangan devisa dipakai untuk menahan itu. Nah, tapi biasanya kalau menggunakan itu tidak bisa menguatkan signifikan. Jadi cenderung menahan supaya lemahnya tidak terlalu lemah saja. Nah, kalau saya sih mungkin patokannya kan pemerintah target APBN 16.500. Iya. Jadi gimana caranya supaya stabil di sekitar 16.500. 16.500-an ya Pak, ini pun sudah dilakukan berbagai upaya. Apakah Anda perkirakan bahwa Bank Indonesia perlu untuk memberikan sejumlah sweetener lainnya Pak, seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu? Kalau beberapa waktu lalu kan di awal-awal tahun ada SRBI, kemudian ada beberapa instrumen lain. Apakah harus ada intervensi lain yang dikeluarkan Bank Indonesia lebih lanjut? SRBI itu bagus ya. Cuma kalau nanti bunganya terlalu tinggi, dikhawatirkan orang ini banknya jadi malas gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya bunga SRBI-nya misalkan nih waktu zaman 1-2 tahun lalu itu di 7%, bank kan kasih deposito paling 3 atau 4. Jadi dia putarnya di SRBI. Itu jadi jadi dana deposito yang harusnya ke masyarakat itu nggak jalan. Okay. Dia belikan SRBI, jadi cuma duduk diam doang sudah untung 3%. Nah, memang itu efektif menahan pelemahan rupiah. Yeah. Tapi itu membuat intermediasi daripada bank itu kurang begitu berjalan. Jadi kalau misalkan pemerintah kan sudah turunkan bunga ORI,
sudah turunkan suku bunga BI rate gitu. Kalau misalnya SRBI dikasih tinggi itu rasanya bertentangan gitu. Jadi menurut saya ya mungkin sambil lihat dari situasinya seperti apa, tapi Baik. gimana caranya mungkin stabil di 16.500 dulu. Oke, di tengah Bank Indonesia yang sudah agresif memangkas BI rate bahkan sudah 1%, proyeksi Anda terkait dengan pemangkasan The Fed hingga akhir tahun seperti apa? Karena beberapa waktu lalu sejumlah pejabat The Fed justru mengatakan tampaknya tidak ada lagi pemangkasan lanjutan. Nah, ini efeknya ke pasar keuangan tanah air seperti apa? Proyeksi Anda terkait dengan IHSG hingga akhir tahun seperti apa, Rudi? Baik, jadi pertama untuk The Fed memang problemnya adalah inflasi mereka naik lagi. Jadi di tengah situasi inflasi yang tinggi jadi dilema kan, karena kan maunya The Fed bunga turun waktu inflasinya turun. Tapi inflasinya belum turun, dia sudah dipaksa turunkan suku bunga. Akhirnya dia lakukan. Tapi begitu dia lakukan, entah karena tarif, entah karena ekspektasi pasar, sekarang inflasi US naik lagi. Jadi kalau misalnya dia kembali turunkan suku bunga waktu inflasi tinggi, itu secara textbooknya Bank Sentral itu kayak melanggar teori. Belum lagi gitu. PHK tertinggi ya Pak di Amerika Serikat dalam 2 dekade. Kalau itu another thing lagi. Jadi kan tugasnya Bank Sentral itu untuk mengendalikan nilai tukar. Jadi perhatikannya inflasi. Nah, tingkat pengangguran itu pertimbangan lain. Jadi kalau misalnya suku bunganya tinggi, secara teori itu berarti kan yang terjadi adalah perusahaan minjem uang mahal. Jadi dia tidak ekspansi. Karena dia tidak ekspansi, mungkin dia kebutuhan karyawan tidak banyak, bahkan melakukan PHK. Jadi kalau misalnya PHK-nya terlalu tinggi, nah itu menurut saya akan jadi pertimbangan The Fed untuk menurunkan suku bunga. Itu yang mereka katakan. Oh, kali ini pertimbangannya bukan inflasi aja, tapi juga tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran yang tinggi itu memang mendukung penurunan suku bunga The Fed, tapi pada saat yang sama inflasinya terlalu tinggi. Jadi ya pertimbangan The Fed itu memang biasanya mereka pakai voting. Ada berapa belas anggota, mereka voting. Nanti suara terbanyak itulah yang suku bunga naik atau turun. Jadi bukan pernyataan dari 1-2 gubernur, tapi harus hasil voting semua gubernur Bank Sentral. Dampaknya bagi pasar keuangan, IHSG bisa finish di level berapa Pak untuk menutup buku tahun 2025? Ya, Pak Purbaya kan bilang 9.000 ya. 9.000? Pak Purbaya yang bilang. Tapi kalau dari Anda, Pak Rudi? Kalau sekarang dari laporan keuangan itu kelihatannya tidak begitu banyak harapan. Kalau dari sisi dividen ya, biasanya di Desember itu suka ada dividen interim. Tapi beberapa bank sudah undurin dividen interimnya ke tahun depan gitu. Dan kalaupun ada di tahun ini, biasanya dividen interim itu kecil. Jadi yang bisa buat naik itu dividen finalnya, yang besarnya. Yang besarnya itu di bulan April. Nah untuk itu sih kalau misalnya suku bunga nggak jadi turun atau cuma turunnya sekali, The Fed mungkin di level kayak sekarang 8.000 sampai 8.500 itu kisaran yang wajar untuk IHSG. 8.300, 8.500, tapi untuk mencapai 9.000 agak cukup berat ya Pak ya di tengah kondisi saat ini. Butuh sentimen positif yang luar biasa, yang sayangnya kalau dari laporan keuangan belum ada. Jadi kita kalau mengandalkan sentimen itu kan bisa berubah dengan cepat. Hari ini A bagus, besok tiba-tiba jadi B jelek lagi gitu.